Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas periode ketiga dari Daurul Bina wal Kamal, yaitu adalah periode ketiga, yaitu pensyariatan Islam di periode atau di masa Abbasiyah. Kalau sebelumnya kita membahas di masa Umayyah, sekarang kita membahas di masa Abbasiyah. Nanti akan kita saksikan saat fikih berkembang di masa periode Umayyah. Di masa Abbasiyah ini fikih berkembang amat sangat teramat pesat sekali. Jadi perkembangan fikih itu melebihi perkembangan fikih di masa Umayyah. Tabda'u hadhil marhalah biqiyamid daulah al-Abbasiyah. Nah ini kan. Periode ini dimulai dari awal mula berdirinya Bani Abbasiyah sesaat setelah jatuhnya Daulah Bani Umayyah, yaitu masa ini dimulai tahun 132 Hijriah dan berakhir di pertengahan abad keempat Hijriah kira-kira, saat Daulah Abbasiyah melemah dan tidak memiliki peninggalan atau penguasanya tidak memiliki kekuasaan kecuali hanya sekedar nama saja. Periode ini dimulai dari 132 Hijriah dan berakhir di pertengahan abad keempat Hijriah itu. Wa tu'tabaru hadhil marhalah azha unsurul fiqh islami. Periode ini adalah periode kejayaan fikih Islam. Fikih Islam mencapai puncak kejayaannya di periode Abbasiyah. Akan itu ya. Oke, sekarang langsung saja bawahnya. Mengapa sih fikih mencapai puncak kejayaannya di masa Abbasiyah? Sebenarnya yang mencapai puncak kejayaan di masa Abbasiyah bukan hanya fikih saja, tapi seluruh ilmu pengetahuan mulai dari fisika, matematika, filsafat, astronomi, semuanya jaya di masa Abbasiyah. Nah, di tarikh Tasri ini kan memang secara spesifik membahas tentang fikih, maka disebutkan di sini fikih mencapai puncak kejayaannya di masa Abbasiyah. Faktor-faktor yang menyebabkan bangkitnya fikih Islam di periode ini. Yang pertama, ada beberapa faktor. Ini adalah akan kita pelajari adalah faktor-faktor. Mengapa fikih Islam itu jaya banget, akan kita pelajari faktor-faktornya. Nanti total di sini ada 8 faktor. Yang nomor pertama adalah fuqaha Abbasiyah itu memiliki perhatian yang khusus tentang fikih Islam. Ihtamal Abbasiyun bi umuruddin ihtimaman kabiran ala aksil Umayyin alladzina ihtamu bisiyasah fasabahu ad-daulah bisibgha ad-diniyah wa ja'alu ad-din huwa al-mihwar alladzi taduru alaihi nuzumud daulah. Jadi para orang-orang Abbasiyah ini memiliki perhatian tentang perkara-perkara agama yang perhatian tersebut perhatian sangat besar. Lawan dari Umayyah yang dimana Umayyah itu mereka nggak memiliki perhatian besar dalam bidang agama karena mereka lebih banyak perhatian ke politik. Maka sebenarnya daulah mereka yaitu daulah Umayyah itu daulah atau daulah keduniawiaan gitu. Dan di masa Abbasiyah ini agama dijadikan sebagai hiasan yang dimana peraturan daulah atau peraturan negara itu harus melingkupi peraturan-peraturan agama. Di sini akan nampak fa akhadha hadzal ihtiman iddah madhahir nadhkuru minha ma yali. Perhatian tersebut dibuktikan dari beberapa hal di bawah ini. Ini ya. Perhatian orang-orang Abbasiyah terhadap ilmu agama dan ilmu fikih. Pertama, mereka menjadikan seluruh hukum yang berada dalam negara tersebut adalah kepanjangan tangan atau kepanjangan dari Al-Quran dan Sunnah dari segala sisi. Jadi semua hukum negara itu diambilkan, diintisarikan, merujuk kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Yang kedua, mereka juga memiliki perhatian terhadap Sunnah atau hadis
Dan mereka juga mengumpulkan hadis-hadis yang di dalamnya dikumpulkan dan dibukukan seperti Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad ini adalah kitab hadis. Juga Sahih Imam Bukhari itu juga kitab hadis, wa ghairuha, dan kitab-kitab hadis yang lain. Mereka juga membukukan hadis. Yang nomor 3, ulama betul-betul memberikan perhatian dan penguasa, khulafa, maaf bukan ulama tapi khulafa, para khalifah memuliakan para ulama, dan para khalifah memberikan ulama beberapa pemberian dan juga pemberian juga, yang dimana saat para ulama-ulama ini menyibukkan diri mereka terhadap ilmu, para khalifah memberi perhatian yang besar kepada mereka. Sampai konon cerita yang kita dengar itu, para ilmuwan di zaman tersebut akan mendapatkan emas, upah berupa emas seberat buku yang ditulisnya. Nah, maka karena adanya hal seperti itu, orang-orang berlomba-lomba untuk bergerak di dalam bidang keilmuan. Nah, ini juga. Ini, wa tamatsalat al-inayah aidan fi hissil fuqaha ala wad'in nuzum at-tasyri'iyah li syu'ud daulah al-mukhtalifah. Jadi para ulama itu, para khalifah juga menganjurkan kepada para fuqaha. Jadi para khalifah itu menganjurkan para fuqaha untuk merumuskan peraturan-peraturan yang dimana peraturan-peraturan tersebut berlaku untuk negara-negara yang bermacam-macam. Jadi para khalifah itu menyuruh para fuqaha untuk merumuskan hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang dimana peraturan-peraturan tersebut digunakan hukum untuk negara-negara yang juga saat itu sudah tersebar luas. Itu. Ini adalah 4 faktor di mana 4 nomor ini 1, 2, 3, 4 nomor ini adalah intisari dari faktor pertama, yaitu adalah para Abbasiyah, para khalifah Abbasiyah memberikan perhatian kepada para fuqaha. Itu faktor pertama. Faktor pertama ini sehingga fikih itu berkembang luar biasa, ya karena para fuqahanya diperhatikan oleh para khalifahnya gitu. Fuqaha diperhatikan oleh para khalifah sehingga fikih maju dan keilmuan maju. Sekarang sebab yang kedua. Al-hirsu ala tarbiyatul umara tarbiyatan diniyatan. Jadi para khalifah itu mendidik para pangeran mereka. Umara itu pangeran-pangeran mereka dengan pendidikan agama. Kalau yang pertama tadi kan para khalifah memberikan perhatian khusus kepada para fuqaha. Intinya para fuqaha itu diopeni lah. Yang nomor 2 ini mereka ternyata tidak hanya ngopeni para fuqaha, mereka juga memberikan perhatian khusus kepada anak-anak mereka, yaitu pangeran-pangeran mereka, dan membekali mereka dengan pendidikan agama.